Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Jadi, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar, dengan catatan tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Selanjutnya, untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu, dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti kata tetapi, melainkan, sedangkan, dan kalimat majemuk. Tanda koma dipakai juga untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau diundang, saya akan datang. Peletakan tanda koma diletakkan setelah kalau diundang. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Selanjutnya dipakai juga untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dari kalimat. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di antara kalimat di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai juga pada akhir perincian yang berupa klausa untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Biasanya dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris, menyambung unsur kata ulang, menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menghubung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, juga untuk pada kata dipakai untuk merangkai kata ganti ku, mu, dan nya. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Biasa dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya, tanda tanya.
Tanda tanya biasanya kita jumpai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyampaikan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan yang ada bagian yang dihilangkan. Untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Dipakai juga untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata dan ungkapan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda garis miring biasanya dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring biasa juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda penyingkat atau apostrof Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian materi dari saya. Salam sehat.